أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بالقاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر وفاض وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسند المتصل إلى الإمام بعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي وليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت قالوا له: حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, itu juga tokoh pemuda yang saya muliakan dan hormati. Singkatnya, hadirin wal hadirat samirau yang tiang cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang kita terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambah dan berikan hidayah terhadap kita untuk senantiasa menjalankan nikmat-nikmat tersebut untuk mencari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus berharap serta berdoa mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kita kesabaran
untuk menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap tiang peluk Sami sebagai bukti nyata rasa cinta kita terhadap beliau, sampai berakhirnya kita akan meninggal dalam keadaan mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, dibangkitkan dan dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat Rasul dan mengiring Rasulullah serta guru-guru tiang peluk Sami, mudah-mudahan masuk syurga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Hadis yang berikutnya adalah fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khuluqu suratul insanil batinah. Surah atau bentuk peribadian manusia al-batinah yang ada dalam hati mereka. Adapun al-khalqu suratul insan al-zahirah, gambaran zahir tiang pelugum Sami, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tiang pelugum Sami. Semakin ini pembahasan mengenai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis niki dari gurunya yang bernama Abbas ibnu Muhammad Ad-Dawri sampai dengan anaknya Kharijah, yaitu Zaid ibn Thabit, putra beliau yang bernama Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, umur beliau baru sekitar 11 tahun. Di saat perang Uhud, sebelum Rasulullah berangkat ke medan Uhud, Zaid bin Thabit dan beberapa anak yang masih berumur di bawah umur antara 13, 12 datang kepada Rasulullah supaya diizinkan untuk ikut berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pedang mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Zaid bin Thabit ini, seorang pemuda yang luar biasa, masih kecil tapi keberaniannya luar biasa. Ya. Ada sesuatu di balik keberanian seorang pemuda yang bernama Zaid bin Thabit ini. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk kembali ke rumahnya, jangan ikut berperang. Maka Zaid kembali menghadap ibunya. Ibunya pun kecewa karena putranya tidak diikutkan dalam perang Uhud, dikarenakan umurnya yang baru masuk 13 tahun. Ternyata ada sesuatu di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Zaid bin Thabit untuk ikut berperang. Ternyata pada diri Zaid bin Thabit niki ya, adalah seorang pemuda yang sangat cerdas, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai sekretaris beliau. Rasulullah merintahkannya untuk belajar bahasa Roma, begitu juga belajar bahasa Suryaniyah dan lain sebagainya dalam waktu yang singkat bisa dia kuasai, sehingga Rasulullah SAW sekalipun dia masih anak kecil selalu dilibatkan dalam semua permasalahan. Sebenarnya putranya Kharijah ibn Zaid ibn Thabit menceritakan suatu ketika datang beberapa orang terhadap Zaid bin Thabit. Qalu, lantas bertanya terhadap Zaid bin Thabit, ini cerita dari putranya yaitu Kharijah. Qalu lahu, orang ini bertanya sama Zaid bin Thabit, hadithna ahaditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wahai Zaid, mohon ceritakan kami kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang Anda alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kata Zaid bin Thabit, "Madza uhaddithukum kuntu jara?" Apa yang saya akan ceritakan terhadap kalian? Saya adalah selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau seorang anak kecil, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya terhadap Zaid ini, dan segala sesuatu Zaid selalu dilibatkan. Maksudnya seperti hadis yang sudah lewat, Rasulullah memuliakan seorang niki bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat jabatannya, tapi Rasulullah memuliakan seorang niki karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekalipun Zaid niki adalah anak kecil, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati beliau dan melibatkan beliau dalam segala sesuatu. Fakana idza nazala 'alil wahyu, kata Zaid bin Thabit, bercerita terhadap orang yang ingin mendengar kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, fakana idza nazala 'alil wahyu, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, turun terhadap beliau wahyu, ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saya untuk menulis wahyu-wahyu tersebut. Kunna idza dzakarna dunya, begitu kami menyebut urusan-urusan dunia, dzakaraha ma'ana, Rasulullah pun selalu terlibat menceritakan kami urusan-urusan dunia. Wa idza dzakarna al-akhirah, begitu juga saat kami menceritakan mengenai akhirah, dzakaraha ma'ana, Rasulullah pun menceritakan mengenai akhirah serta dalil-dalilnya rinci terhadap kami. Wa idza dzakarna at-ta'am dzakarahu ma'ana, begitu juga di saat kami menyebutkan makanan-makanan, maka Rasulullah pun menyebutkan fadilah-fadilah dan tata cara orang makan terhadap kami. Wa kullu hadza uhaddithukum an-nabi, semua ini saya ceritakan kalian dari pengalaman saya yang saya dapatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Thabit ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, anak kecilkah dia, yang penting dia ada kemuliaan, kelebihan dalam ketakwaan terhadap Allah, selalu dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, qala haddatsana Ishaq bin Musa, qala haddatsana Yunus bin Bukairin an Muhammad bin Ishaq an Ziyad bin Abi Ziyad an Muhammad bin Ka'b al-Qurazi an Amr bin al-As qala, Amr bin As menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghadapi dengan sepenuh muka beliau, begitu juga ucapan-ucapan beliau terhadap siapapun orangnya, sekalipun orangnya adalah ala asyarril qaum, orang yang paling jelek sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghadapi orang tersebut dengan penuh kasih sayang. Termasuk ada seorang sahabat yang bernama Julaibib. Julaibib niki, semua orang tidak senang sama Julaibib niki, dikarenakan pertama bentuknya yang buruk, yang jelek, bodinya bontak, kudik, keturunannya tidak jelas. Julaibib niki, sebelum dia masuk Islam, semua orang, sebelum datang Rasulullah, semua orang tidak ada yang senang sama Julaibib niki. Sampai badannya begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Julaibib niki masuk Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan beliau di Ashabus Suffah, masuk dalam kategori golongan Ashabus Suffah yang 70 orang selalu diam di rumahnya
samping rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang melihat Julaibib niki tidak senang, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menatap Julaibib sehingga si buruk rupa niki, begitu juga keturunannya tidak jelas niki, dengan pandangan senyum dan rasa cinta terhadap Julaibib niki. Sehingga satu ketika Rasulullah mendatangi Julaibib dan Rasulullah berkata terhadap Julaibib, "Wahai Julaibib, ya, tidakkah Anda ingin untuk kawin?" Maka Julaibib niki mendengar Rasulullah menawarkan seperti itu, beliau sadar diri, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, arak ke dengan mele nikahin anaknya kecetian." Tidak percaya diri karena lengeh dan tidak memiliki keturunan. Besoknya Rasulullah kembali bertanya sama Julaibib niki, "Wahai Julaibib, tidakkah Anda ingin menikah?" Maka Julaibib pun berkata, "Marasi Rubin, ya Rasulullah, arak ke dengan mele nikahin anaknya kecetian." Sampai 3 hari Rasulullah bertanya mana niki, jawab Julaibib jawaban dengan jawaban yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Julaibib menuju satu rumah sahabat orang Ansor. Dibawa Julaibib niki ke rumah orang Ansor yang keturunan jelas, ya, orang mulia, ya, dan dimuliakan. Begitu Rasulullah datang, maka sahabat niki sumringah bahagia karena didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Saya di sini untuk meminang Anda." Maka sahabat niki dengan bahagia, "Rasulullah, saya sangat bahagia dengan kedatangan pelunggu dan keinginan pelunggu. Saya siap untuk menikahkan putri saya dengan pelunggu." Tapi kata Rasulullah, "Tapi saya nikahkan bukan untuk saya. Saya minang anak Anda bukan untuk saya. Saya minang Anda untuk Julaibib." Kata sahabat niki, "Ya Rasulullah, Julaibib ya Rasul, yang lunas, yang mau bicara dulu dengan istri dia." Malu menolak karena Rasulullah yang datang minang. Saya mau bicara dulu dengan istri dia. Akhirnya sahabat niki masuk dan bertemu dengan istrinya, lantas menceritakan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan putrinya dengan Julaibib. Maka begitu suaminya niki menceritakan istrinya, menikahkan putrinya dengan Julaibib, langsung istrinya niki marah. "Saya tidak rela, tidak ikhlas sekalipun Rasulullah, ya, untuk menikahkan anak saya dengan Julaibib. Tidak mau." Maka pertengkaran niki didengar oleh putrinya niki. Didengar oleh putrinya. Maka putrinya niki datang terhadap orang tuanya. "Wahai Anda, wahai Bunda, kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minta, mohon saya ikhlas dan rela untuk dinikahkan dengan Julaibib." Dan putrinya niki membacakan surah Ahzab ayat yang ke-36. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, begitu juga bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Niki dibacakan oleh putrinya terhadap
orang tuanya yang tidak ingin menikahkannya dengan Julaibib. Maka setelah putrinya niki membacakan ayat niki baru, orang tuanya niki menerima apa yang Allah tentukan, apa yang Rasulullah kehendaki, antara putrinya dinikahkan dengan Julaibib. Maka Rasulullah SAW mendoakan si putri niki yang solehah niki, ya, dengan doa yang sangat luar biasa, barokah, sehingga umurnya luar biasa. Kehidupan perempuan niki luar biasa, penuh dengan kebarokahan. Yang setelah dinikahkan cuma sebentar saja. Beliau bulan madu sampai pada akhirnya Rasulullah merintahkan, mengajak Julaibib untuk ikut dalam satu pertempuran. Begitu Rasulullah SAW berangkat di medan pertempuran ini dan memenangkan pertempuran ini, tapi ada sahabat beliau yang tidak ada di situ. Membuat Rasulullah bertanya terhadap sahabat-sahabat yang lain, tidakkah kalian merasa kehilangan? Ya Rasulullah, tidak ada kami yang merasa kehilangan. Siapa yang hilang ya Rasulullah? Lengkap semuanya. Ternyata semua sahabat niki tidak ada yang kenal dengan Julaibib niki, karena guru rupanya niki, lengan niki, keturunannya tidak jelas niki. Tidak ada yang mau kenal dengan Julaibib niki. Kembali Rasulullah bertanya, adakah kalian merasa kehilangan? Ya Rasulullah, tidak ada sahabat-sahabat yang hilang, meninggal ya Rasulullah, lengkap kami semua. Kata Rasulullah, mana Julaibib? Baru mereka sadar bahwa Julaibib di matanya Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, sangat dicintai. Ternyata dicari Julaibib niki. Begitu dicari, tertemulah Julaibib niki, ya, di mayat-mayat orang-orang yang sudah dia bunuh, kurang lebih sekitar 7 orang yang dia sudah berhasil bunuh. Dan pada akhirnya beliau pun meninggal. Maka Rasulullah SAW menangis, bersedih karena kehilangan orang yang tidak ada artinya terhadap sahabat-sahabat yang lain karena hinanya niki. Tapi bagi Rasulullah, Julaibib adalah orang yang paling mulia bagi beliau karena kesabarannya dan ketaatannya terhadap Allah dan Rasulnya. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW menyaksikan bahwa Julaibib, ya, dibawa oleh bidadari-bidadari dari surga. Ternyata Julaibib niki sudah lama dirindukan oleh bidadari-bidadari dari surga karena ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah SAW pulang ke Madinah, maka Rasulullah menceritakan istrinya pun sangat bersedih dengan kehilangan suaminya, sekalipun suaminya adalah orang yang hina, tapi di mata Rasulullah, Julaibib adalah orang yang sangat mulia. Sudah Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat, karena salah ayat ini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk tubuh kalian yang gagah, begitu juga bentuk rupa kalian yang cantik-cantik, tidak. Tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati yang pelurus. Ya Rasulullah SAW menghadapi siapapun, seburuk apapun orang itu, begitu mereka beriman, Rasulullah SAW menghadapinya penuh dengan kasih sayang. Ala asyaril qaumi yata'allabuhum bidzalika. Rasulullah selalu menyayangi mereka bagaimanapun bentuknya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang seperti ini, termasuk Abdullah ibnu Mas'ud juga pernah dihina oleh sahabat-sahabat yang lain karena Abdullah ibnu Mas'ud ini, ya, tubuh beliau kurus dan kecil, orangnya kecil. Pernah satu ketika Abdullah bin Mas'ud niki, Rasulullah percaya terhadap Abdullah bin Mas'ud niki untuk mencarikan siwak, tukang mencari siwaknya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sugi bahasa tiang Musab. Sekecil apapun dahan pohon yang dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud niki, tidak patah pohon niki karena kecil beliau. Dan Rasulullah percaya kepada Abdullah bin Mas'ud niki yang membawa sandal Rasulullah. Saat Rasulullah melepaskan sandalnya, selalu sandal Rasulullah niki dibawa oleh Ibnu Mas'ud. Yang kanan ditaruh di tangan yang kanan, di kiri diselop di tangan yang kiri. Sehingga satu ketika Abdullah bin Mas'ud niki naik ke atas pohon korma untuk untuk mengambil buah korma. Sambil naik Abdullah bin Mas'ud niki kelihatan betisnya yang kecil niki, kurus dan kecil niki, membuat sahabat-sahabat yang lain niki tertawa, terbahak-bahak melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kurus niki. Maka Rasulullah bertanya terhadap sahabat-sahabat, ya, apa yang menyebabkan mereka tertawa? Sahabat niki, ya Rasulullah, kami tertawa bukan apa-apa ya Rasulullah. Kami tertawa melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, yang kurus ya Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun sekarang kecil kakinya Abdullah bin Mas'ud, tapi nanti di akhirat ditimbang kakinya yang kecil itu dengan Jabal Uhud, jauh lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud yang sebelah ketimbang Jabal Uhud. Membuat sahabat-sahabat terdiam, karena mungkin ada nada-nada meremehkan sahabat-sahabat karena kurang bagus penampilannya, seperti Julaibib yang tadi juga. Maka Rasulullah SAW, siapapun mereka, selalu Rasulullah SAW mencintai mereka, menyayangi mereka. Maka fakana yuqbilu biwajhin wa hadithi alayya, kata Amr bin As. Amr bin As ini termasuk sahabat yang kaya di antara sahabat-sahabat yang lain juga. Pernah diutus juga menjadi utusan ke kerajaan Oman. Begitu juga pernah menjadi gubernur Mesir pada zaman Sayyidina Umar. Maka kata Amr bin As, fakana yuqbilu biwajhi wa hadithi alayya. Rasulullah kalau bicara dengan saya selalu menatap saya dengan senyum, bicara penuh perhatian terhadap saya. Hatta dhanantu anni khairul qaum, sampai saya mengira bahwa saya adalah sahabat yang paling bagus di antara semua sahabat. Maka faqultu, Amr bin As niki berketuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana khairun atau Abu Bakr? Ya Rasulullah, mana lebih baik saya daripada Abu Bakar? Faqala, kata Rasulullah, Abu Bakrin, Abu Bakar lebih bagus daripada anda. Faqultu, maka bertanya lagi Amr bin As, ya Rasulullah, ana khairun am Umar? Apakah saya lebih baik daripada Umar? Kata Rasulullah, faqala Umar lebih bagus daripada anda. Faqultu, ya Rasulullah, ana khairun an Utsman? Saya lebih baik dari Utsman? Apakah saya lebih baik dari Sayyidina Utsman? Kata Rasulullah, Utsman lebih bagus daripada anda. Falamma sa'altu Rasulullah, begitu saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaddaqani, lantas dia membenarkan saya. Fala wadidtu anni lam akun sa'altu, saya ingin untuk tidak bertanya lagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap siapapun selalu dalam bicara ataupun menghadapi sahabat-sahabat niki dengan pembicaraan yang sama, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga merasa dia sendiri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala khaddamtu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, kalau di hadis niki khaddamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, saya berkhidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, pada saat niki Sayyidina Anas berumur 10 tahun,
sampai pada akhirnya Rasulullah meninggal di saat Sayyidina Anas berumur 20 tahun. Selalu berkhidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama qala li uffin qat. Selama saya berkhidmat sama Rasulullah, Rasulullah tidak pernah berkata dengan ungkapan-ungkapan uff. Kalimat uff niki adalah kalimatun tabarru wa milalun, ungkapan yang membosankan. Itu saja yang perlu dengar dari orang niki, lantas benar iya doang. Itu saja. Itu saja. Hanya pendak pelungguh mendengar ucapan niki. Rasulullah tidak pernah berkata bosan terhadap ucapan-ucapan para sahabat, sekalipun sering beliau bertemu dan mengucapkan kata-kata itu. Tidak pernah Rasulullah mengatakan atau bisa juga Rasulullah tidak setuju dengan satu perkara. Di saat orang berkata lantas Rasulullah tidak setuju, Rasulullah mengatakan tidak pernah. Begitu juga wa ma qala li syai'in sanatu. Begitu ada perkara yang saya lakukan, lantas Rasulullah tidak setuju, Rasulullah tidak pernah mengatakan lima sanatu. Kenapa Anda lakukan? Tidak pernah. Selalu menegur, sekalipun beliau adalah anak kecil, Sayyidina Anas bin Malik adalah anak kecil, selalu ditegur dengan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang baik. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktuhu. Tidak pernah Rasulullah menegur saya terhadap sesuatu yang saya tidak lakukan perintah beliau, lantas beliau marah dan mengatakan kenapa Anda tidak lakukan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang paling bagus akhlaknya. Tidak pernah menyakiti orang dengan ucapannya ataupun perbuatannya, apalagi perbuatannya. Ucapannya tidak pernah menyakiti orang. Wala massastu khuzan wala hariran. Saya tidak pernah memegang katun. Wala hariran, begitu juga harir, sutra. Wala syai'an kana, apapun itu. Al-yan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah ini adalah pekerja keras. Sampun yang bacakan pelungguh bagaimana Nabi namanya tawaduknya Rasulullah. Beliau yang mencuci baju beliau sendiri, beliau yang mengembala kambing beliau sendiri, yang memerah susu kambing beliau sendiri. Berapa kali beliau ikut terlibat dalam peperangan yang seharusnya tangan beliau akan kasar, tapi tangan Rasulullah SAW lembutnya luar biasa. Sehingga Sayyidina Anas mengatakan saya tidak pernah memegang sutra ataupun kapas ataupun apapun itu yang lembut melebihi lembutnya tangan Rasulullah SAW. Wala syammamtu miskan. Begitu juga saya tidak pernah mencium misik, parfum. Wala etran, begitu juga minyak kasturi yang lainnya. Kana atyabu min irki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian Rasulullah memang tokol yang subuh tahu, maka bekas Rasulullah tokol niki, harum tempat niki tidak akan hilang sampai sehari dua hari dan telah. Ampun Rasulullah, harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah. Itulah diantara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdah huwa ad-Dabbi wal ma'na wahid. Qala haddatsana Hammad bin Zaid an Salm bin Alawi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'indahu rajulun fi athar as-sufrati. Rasulullah kalau tidak setuju dengan satu perkara, tidak senang dengan satu perkara, beliau tidak langsung menegur orang.
tidak. Apalagi menyinggung perasaan orang, tidak. Suku Julu ada di satu majelis, datang suku dengan niki, ya, dengan menggunakan minyak senyong-nyong, membuat Rasulullah pinang. Yang nunas, pelunggu kadu parfum atau minyak sengeh, nunas si bagusan sekedi. Yang sampai pelunggu menggunakan parfum minyak sengeh niki, ya, yang membuat orang yang mencium niki pinang. Di Madinah para sekalian, kalau pelunggu umrah atau hajinya nanti di Madinah, di Masjid Quba niki, biasa di Masjid Quba niki ada anak-anak Bukhari niki, anak-anak Uzbekistan niki menjual parfum yang terkadang 10 botol, 12 botol niki harganya 10 real, 15 real terkadang. Maka nunas, ya, dede beli niki, karena biasa parfum atau minyak sengeh marah niki, ya, dan teman ampun si batur, ya. Maka kalau pelunggu berhadiah dengan minyak sengeh, lunas pelunggu beli minyak sengeh yang agak bagusan sedikit, sehingga pelunggu senang ambu. Begitu juga orang yang menciumnya niki senang dicium oleh orang. Maka Rasulullah SAW satu ketika di saat bersama jamaah datang suku sahabat niki yang menggunakan minyak sengeh niki mampu membuat Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain pinang, pusing. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu wajihu ahadan syai'an yakrahu. Tapi sekalipun marah niki Rasulullah pusing isi ambun minyak sengeh niki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menampakkan, ya, sikap beliau yang tidak menyenangkan ketika berjumpa dengan siapapun. Tidak pernah menampakkan diri. Dan beliau tidak mau menegur orang niki. Falamma qama, begitu orang niki pergi dari tempat niki, baru Rasulullah berkata, qala lil qaum, berkata terhadap sahabat-sahabat yang lain, lau qultum lahu, seandai kata anda berkata tadi terhadap orang itu, ya, yadu hadis sufrah, supaya jangan menggunakan parfum itu lagi, jangan menggunakan minyak sengeh itu lagi, yang membuat Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain niki pinang. Ya, Rasulullah SAW sekalipun marah niki menyakiti, ya, Rasulullah SAW tidak mau menegur secara langsung. Beliau menegur dengan ungkapan-ungkapan yang baik supaya jangan digunakan lagi. Nasgih sunnah, karena diantara Nabi namanya diantara khamsatun minal fitrah, ya, arba'atun min sunanil mursalin, arba'atun min sunanil mursalin, 4 diantara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Diantaranya adalah at-ta'attur, berwangi-wangian. Di antara pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi, sekalipun para nabi ini rata-rata. Maka Rasulullah SAW sendiri, seandai kata beliau tidak menggunakan parfum pun, tetap badan beliau niki akan wangi. Tapi sekalipun para niki, kalau ada yang berikan beliau parfum, selalu beliau gunakan parfum juga, minyak wangi juga, dan tidak boleh ditolak, ya. Tidak boleh ditolak. Kalau pelunggu diberikan minyak wangi ataupun susu ataupun korma, niki tidak boleh ditolak, harus yang pelunggu sami terima, terutama minyak wangi. Mun bagus sila pelunggu terima, mun den bagus misal, ya silakan pelunggu berikan, hadiahkan terhadap orang lain lagi. Bapak sekalian yang dimuliakan, seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul bersama sahabat-sahabat beliau selalu mengedepankan rasa kasih sayang dan tidak mau menyakiti sahabat-sahabat beliau. Bapak sekalian yang dimuliakan, karena sudah waktu mengenai
Akhlak niki banyak, panjang lebar seperti tawaduknya Rasulullah juga. Hadis-hadisnya niki banyak. Insyaallah mudah-mudahan sedikit demi sedikit yang belum kami mengetahui bagaimana akhlak-akhlak ketawaduan Rasulullah juga, mudah-mudahan bisa yang belum kami ikuti dan suri toladani, sehingga insyaallah mudah-mudahan yang belum kami bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu iyyakum ajma'in. Terima kasih atas perhatiannya, lunas ampur atas kurangan dan keliruannya. Wallahul muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian yang kita dengarkan pada malam ini, mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh apa yang telah disampaikan dari sikap-sikap Rasulullah SAW. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.